pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Yang ada di kabupaten kota Sumatera Selatan. Kemarin bawa animo dari para pemain-pemain tua ya kan pemain tua ini animonya sangat antusias sekali. Jalinan silaturahmi ya antar para pemain yang dulunya ada lubang-lubang baru, kita cepat menindaklanjuti. Sampai dengan saat ini mungkin juga terus kita memantau melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan kita sehingga ruas jalan Palembang Betung ini aman dan nyaman untuk dilintasi. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Kejuaraan sepak bola bertajuk Piala Gubernur Sumatera Selatan U45 tahun 2026 siap digulirkan di Kota Palembang. Kementerian PU menyiagakan posko 24 jam di ruas rawan macet Palembang Betung selama Nataru. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari ini Sabtu 20 Desember 2025 bersama saya Nadia. Pendengar, kejuaraan sepak bola bertajuk Piala Gubernur Sumatera Selatan U45 tahun 2026 siap digulirkan di Kota Palembang. Kejuaraan sepak bola Piala Gubernur Sumatera Selatan U45 tahun 2026 dijadwalkan akan digelar pada awal tahun 2026 ini di Stadion Bumi Sriwijaya Kota Palembang. Event ini disiapkan sebagai ajang kompetisi sekaligus silaturahmi bagi para pemain usia 45 tahun ke atas yang ada di Sumatera Selatan. Ketua Pelaksana Piala Gubernur Sumsel U45 Rustam Effendi mengatakan, kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tapi juga menjunjung tinggi sportivitas serta semangat kebersamaan antar pemain senior. Panitia juga berharap kejuaraan ini dapat menjadi contoh positif bagi generasi muda dalam memaknai sepak bola sebagai ajang persaudaraan. Klub yang All Star, semuanya All Star yang ada di kabupaten kota Sumatera Selatan. Kemarin bawa animo dari para pemain-pemain tua ya kan pemain-pemain tua ini animonya sangat antusias sekali. Jalinan silaturahmi ya antar para pemain yang dulunya barangkali pernah berkancah di liga-liga, dulunya bermusuhan lewat liga-liga. Nah sekarang kita jalin silaturahmi. Kejuaraan Piala Gubernur Sumsel U45 tahun 2026 rencananya akan diikuti tim-tim dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dan juga menjadi salah satu agenda olahraga bergengsi di awal tahun 2026. Dari Jalan Radio, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar, Bendahara Umum Pelaju United All Star David Teddy mengatakan kejuaraan Piala Gubernur Sumatera Selatan U45 ini akan digelar 2026 bukan hanya menjaga eksistensi dunia persepak bolaan pada usia lanjut, tetapi kejuaraan ini juga diharapkan akan memberikan efek ganda untuk Sumatera Selatan. Menurut David, panitia belum dapat memperkirakan berapa tim yang akan ikut bertanding dalam kejuaraan tersebut. Tetapi penyelenggaraan pastinya akan melibatkan UMKM, salah satunya produk merchandise dunia sepak bola. Apalagi diakui Teddy, sejumlah klub sepak bola dari beberapa kabupaten kota sudah memberikan sinyal akan ikut dalam kejuaraan Piala Gubernur Sumatera Selatan di era Gubernur Herman Dero. Kami alhamdulillah untuk event yang kedua ini akan kerjasama dengan grupnya Horizon Hotel. Pas pelaksanaan akan mengadakan event itu dalam artian merangkul UMKM bisa jualan di situ, bisa jualan ada merchandise yang mereka bisa jual, dan itu akan diupayakan untuk dari kita sesama panitia sudah ngarah ke situ, Mbak.
kami usahakan akan melobi lagi Pak Gubernur kalau bisa di lapangan Bumi Sriwijaya. Nah, jadi misal contoh nih Mbak, pesertanya kalau seandainya banyak nih pesertanya kan, jadi bisa juga meningkatkan hunian hotel. Hotel akan kita arahkan, atlet itu kan misalnya satu tim juga misalnya satu tim bisa bawa 20 sampai 30 orang. Ya, benar. Sama ofisialnya atau berapa itu. Nah, bisa kita arahkan ke situ. Kalau seandainya sudah, kalau dia misalnya 30 sampai 50 orang, berarti dalam event kita itu sudah melibatkan, kalau dia 10 tim dia sudah bisa melibatkan peserta 500. Ajang kejuaraan Piala Gubernur Sumatera Selatan U45 ini merupakan ajang kedua dilaksanakan Pelaju United All Star. Komunitas ini merupakan kumpulan pencinta sepak bola usia 45 ke atas yang telah memiliki akte notaris dan terdaftar di Kesbang Pol Sumatera Selatan. Pendengar, berikut kita akan dengarkan ragam komentar masyarakat mengenai kejuaraan sepak bola U45 Piala Gubernur Sumatera Selatan 2026. Nama saya Bella. Menurut saya bagus ya, seru juga kalau ada turnamen buat usia di atas 45. Jadi bukan cuma anak muda yang diperhatikan, paling enggak ada hiburan baru buat warga. Harapannya acaranya rapi, aman, penonton nyaman, dan acaranya meriah. Kalau bisa ada hadiah yang menarik juga biar makin semangat. Yang penting semua happy dan berjalan lancar. Halo, nama saya Ardi. Menurut saya keren aja sih. Soalnya jarang ada turnamen usia segitu kan. Biasanya kan U20 atau U21 atau U19. Nah, jadi kalau kejuaraan sepak bola U45 ini lumayan unik sih. Terus kelihatan juga bahwa olahraga ini buat semua umur. Iya dong, soalnya bola itu kan hiburan masyarakat. Kalau makin banyak event, otomatis semangat masyarakat tetap hidup, apalagi kalau pemainnya dikenal. Menurut saya penting, daripada di rumah terus kan ya, mending olahraga, bisa sehat, bisa ngobrol, ketawa-ketawa sama teman lama. Harapan saya semoga acaranya tertib, gak ribut, dan ada dukungan penuh. Kalau bisa sih acaranya dibuat meriah ya, ada penonton, musik, jadi suasananya tuh hidup. Semoga acaranya lancar sampai selesai ya. Terdengar, kejuaraan sepak bola U45 Piala Gubernur Sumatera Selatan 2026 ini siap digulir sebagai ajang pembinaan dan silaturahmi insan sepak bola senior di Bumi Sriwijaya. Nah, bagaimana pandangan salah seorang legend sepak bola Sumatera Selatan yang pernah memperkuat klub Sriwijaya FC? Berikut kita akan dengarkan wawancara singkat kontributor RRI bersama Pauzi Toldo. Bang Toldo, terkait kejuaraan sepak bola U45 nih Bang, Piala Gubernur Sumsel 2006 yang akan segera bergulir. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Toldo terhadap rencana pelaksanaan kejuaraan sepak bola U45 Piala Gubernur Sumsel 2026 ini bagi perkembangan sepak bola di Sumsel, khususnya di Kabupaten Banyuasin? Ya, kalau menurut saya sih ya bagus sih untuk U45 ini, karena kita ini untuk ajang silaturahmi mantan-mantan pemain yang senior bisa berpartisipasi di turnamen ini. Sangat bagus karena ini untuk menjalin silaturahmi. Oke. Kalau menurut Bang Toldo, apa nih nilai strategis turnamen U45 ini dalam menjaga ekosistem sepak bola dan semangat kompetisi para pemain senior di daerah? Ya, mungkin untuk motivasi anak-anak yang usia dini, usia muda gitu lah. Sedangkan yang orang yang senior aja masih semangat, masih antusias untuk di turnamen atau di kompetisi yang walaupun U45 gitu loh. Mungkin untuk motivasi anak-anak gitu loh. Kalian untuk yang senior ini ya mungkin untuk ajang mencari kesehatan lah ibaratnya. Bukan gelar juara yang dicari, cuman kan silaturahmi tadi. Oh, artinya ini bakalan banyak legend-legend yang ikut bermain ya? Ya. Oke. Nah, tantangan apa nih yang paling perlu diperhatikan oleh pihak panitia dan pemangku kepentingan agar kejuaraan ini bisa berjalan sukses dan berkelanjutan ke depannya? Yang jelas ya aturannya itu harus diperketat, karena kan apalagi ini kan mungkin ajang U45 ini mungkin kan pakai KTP gitu loh. Cuman kan kadang kan ada yang punya KTP itu
masuk ke gitu loh. Hmm. Hmm. Bang, kalau menurut abang sendiri untuk mungkin pemain-pemain yang usianya sudah 45 mungkin bisa dikatakan legend di Provinsi Sumatera Selatan ini, perhatian pemerintah seperti apa tuh Bang? Mungkin ada pemain seperti misalkan Bang Tuldo yang merupakan salah satu mantan pemain Sriwijaya FC, mungkin ada teman-teman lain. Bagaimana bentuk perhatiannya sekarang ini Bang? Ya kalau untuk yang sendiri ya bagus sih sebenarnya itu tadi untuk ajang silaturahmi, reuni gitu loh untuk yang senior yang selama ini mungkin kan agak kurang gitu loh. Nah di situ, jadi nanti kan bermuncul lah di daerah-daerah yang sekarang saat ini memang banyak sih all star itu tiap daerah itu sudah ada semua saat ini gitu. Cuman tinggal ya kompetisinya jadi yang belum ada gitu. Artinya memang ini sebagai salah satu bentuk perhatian dari pemerintah daerah lah Bang ya untuk kembali lagi mengakomodir para pemain-pemain senior ini ya. Ya bisa jadi. Bang, ini terakhir nih pertanyaannya. Apa harapan Bang Tuldo terhadap dukungan pemerintah daerah dan asosiasi sepak bola agar kejuaraan U45 Piala Gubernur Sumsel dapat menjadi agenda rutin dan berkualitas ke depannya nanti? Ya itu tadi tetap harus kita sambut, kita terima perhatian pemerintah untuk yang turnamen usia 45 ini gitu loh. Karena ya mungkin ini lebih bagus ya terus berkelanjut tiap tahun, jangan hanya satu kali gitu loh. Jadi yang legend-legend yang senior ini kan pasti antusiasnya lebih. Nanti juga bisa jadi juga bukan U45 aja gitu, bisa U50 kan masih banyak gitu loh yang legend-legend yang masih aktif bermain saat ini. Oke, dan yang paling penting mungkin hadiahnya ya Bang ya dari pemerintah ya Bang ya biar lebih semangat ini yang pemain-pemain senior ini. Kalau untuk pemain senior ini sebenarnya sih bukan hadiah yang dicari gitu loh. Iya. Silaturahmi tadi, kesehatan gitu. Oh, kesehatan. Ajang Ya. pertemuan ya, have fun lah ya. Iya, jadi yang kawan-kawan lama yang di daerah yang udah lama nggak ketemu bisa ketemu silaturahmi tadi. Kalau untuk hadiah itu ya mungkin yang nomor sekian bagi mereka gitu. Iya. Itu lebih ke kompetisi nantinya ya. Ya. Oke, Bang Tuldo, terima kasih nih atas waktunya telah berbincang bersama RRI pada pagi hari ini, Bang. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, salam sehat, salam olahraga Bang Tuldo. Ya, salam olahraga jaya. Oke, ya pendengar Radio Republik Indonesia, demikian wawancara singkat saya bersama dengan Fauzi Tuldo yang merupakan salah seorang mantan pemain Sriwijaya FC, salah satu legend juga di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, wawancara tadi sudah kita dengarkan dan warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 90,4 MHz dan disiarkan juga melalui live streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kementerian PU menyiagakan posko 24 jam di ruas rawan macet Palembang Betung selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Kementerian PU menyiagakan posko selama 24 jam pada Jalan Lintas Timur Jalintim ruas Palembang Betung pada masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru 2026. Ruas vital Sumatera Selatan menuju Jambi ini dikenal sebagai titik rawan kemacetan. PPK 1.5 Pelaksanaan Jalan Nasional PJN Wilayah 2 Sumatera Selatan Teku Zulhadi mengungkapkan posko Nataru dioperasionalkan sejak Rabu 18 Desember 2025 hingga Senin 5 Januari 2026 untuk melayani pengendara yang melintas selama angkutan Nataru. Tidak hanya fasilitas bagi pengendara, posko ini juga menjadi pusat peralatan pemeliharaan jalan mulai dari alat berat hingga material aspal CPHMA. Alat berat dan material yang ditempatkan di posko dimaksudkan mempermudah mobilisasi bila dibutuhkan penanganan segera. Ada lubang-lubang baru, kita cepat menindaklanjuti. Sampai dengan saat ini mungkin juga
Terus kita memantau melakukan pemeliharaan rutin terhadap jalan kita sehingga ruas jalan Palembang Betung ini aman dan nyaman untuk dilintasi setiap pengendara yang akan melakukan libur Nataru. Zulhadi mengatakan ruas Palembang Betung memang menjadi salah satu ruas yang menjadi fokus dalam angkutan Nataru, mengingat ruas ini menjadi jalur utama kendaraan dari Lampung menuju Sumatera bagian utara hingga Aceh. Volume kendaraan yang tinggi pada masa libur membuat ruas ini rawan kemacetan. Untuk memastikan kenyamanan pengguna jalan, perbaikan juga dilakukan pada jalan yang bergelombang. Penanganan dilakukan dengan scrapping di sepanjang 13 km yang bergelombang dan saat ini progresnya telah mencapai lebih dari 70%. Riana Pridani melaporkan. PT KAI Divri 3 Palembang bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan melakukan yang namanya rem cek atau pemeriksaan kelayakan dan kesiapan operasi lokomotif serta juga kereta untuk memastikan seluruh sarana perkeretaapian dalam kondisi yang prima selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari komitmen KAI dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan perjalanan pelanggan. Manajer Humas PT KAI Divri 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan bahwa dengan mengusung semangat melayani sepenuh hati, KAI juga memastikan seluruh fasilitas stasiun dan kereta terjaga dengan baik. Kebersihan ruangan, kemudian juga ruang tunggu, toilet, dan area pelayanan dilakukan secara berkala. Selain itu juga KAI menghadirkan program keberlanjutan berupa penyediaan water station gratis di stasiun Kertapati dan Lubuk Linggau, juga peningkatan rel dari rel 54 ke rel 60 sepanjang 5 km, serta juga penggantian bantalan kayu jembatan baja dengan bantalan sintetis. Melihat tren peningkatan permintaan perjalanan pada musim libur Nataru, KAI Divri 3 melakukan penambahan 3 rangkaian kereta api Raja Basa relasi Kertapati Tanjung Karang sebagai langkah antisipatif untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan transportasi yang aman dan nyaman. Ditambahkan Aida, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Divri 3 Palembang menambah rangkaian kereta pada sejumlah perjalanan selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Hingga Kamis 18 Desember, penjualan tiket telah mencapai 46.990 atau sekitar 88% dari total kapasitas 53.640 tempat duduk. Januari dan juga dikatakan bahwa melalui kolaborasi dan kerja keras ini dari seluruh insan KAI, perusahaan berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan berkesan selama masa angkutan Nataru. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan sabu seberat 2.669 gram serta 97 butir pil ekstasi, ungkapan dari kasus bulan November 2025. Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan kemarin melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 2.645,37 gram dan pil ekstasi sebanyak 94 butir. Pemusnahan tersebut merupakan hasil pengungkapan sejumlah kasus narkoba di wilayah Sumatera Selatan selama bulan November tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di markas Polda Sumatera Selatan. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan menggunakan blender yang dicampur dengan air dan cairan pembersih lantai. Tujuan dari metode tersebut adalah untuk memastikan bahwa sabu dan ekstasi tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaksana tugas Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP Haris Sandi yang memimpin langsung pemusnahan menyampaikan bahwa 5 tersangka merupakan hasil pengungkapan kasus di beberapa wilayah, yakni 2 kasus di Kabupaten Musi Banyuasin, 1 kasus di Kabupaten Banyuasin, dan 1 kasus di Kabupaten Muara Enim. Penyelidikan dan penyidikan yang dapat diamankan dari para pelaku narkotika di wilayah Sumatera Selatan ada 4 laporan polisi dan 5 tersangka dari 2 Polres Musi Banyuasin,
TKP-nya, satu di Polres Muareni dan satu di Polres Banyuasin. Total berapa banyak barang bukti? Barang bukti yang diamankan sabu sebanyak 2.665,77 gram dan ekstasi sebanyak 100 gram. Dan ini kan menjelang akhir tahun, apakah sabunya akan dipasok untuk pasokan akhir tahun? Kalau berdasarkan dari analisa dan evaluasi dari tahun ke tahun, tetap kami monitor bahwa kegiatan di akhir tahun memang banyak sekali berdampak masuknya barang bukti narkotika. Oleh karena itu, pimpinan tertinggi baik dari Mabes maupun Kapolda Sumsel dan Dir Narkoba khususnya telah menekankan kepada para Kasubdit, para Kanit dan rekan-rekan semua tim terus melakukan penyelidikan. Ya, alhamdulillah kegiatan ini sudah kita mulai di awal bulan September sehingga kemarin dari Subdit 3 juga bisa mengungkap gudang itu yang di OI dan juga dilakukan di wilayah Polres Musi Banyuasin. Itulah tertangkap pelaku yang dari Aceh dengan modus menggunakan custom ini ya, salah satu instansi bisa diamankan. Mereka dijerat dengan pasal 114 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Proses pemusnahan barang bukti tersebut disaksikan oleh kelima tersangka yang terlibat dalam berbagai kasus narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Proses pemusnahan barang bukti tersebut disaksikan oleh kelima tersangka yang terlibat dalam berbagai kasus narkoba di Sumatera Selatan. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Direktorat Tahanan, dan Barang Bukti Polda Sumatera Selatan, serta Divisi Propam dan tim laboratorium forensik untuk memverifikasi keaslian barang bukti sebelum dimusnahkan. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan Kilas Sumsel untuk hari ini, Sabtu 20 Desember 2025. Kilas Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan Kilas Sumsel untuk edisi hari ini bersama saya Muhammad Irfan. Berikut berita selengkapnya. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan melalui Satker PCN Wilayah 2 meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor di ruas pagar alam Tanjung Sakti, Sumatera Selatan hingga perbatasan Kota Mana, Bengkulu. Ruas ini dikenal sebagai salah satu jalur tertinggi sekaligus paling rawan longsor di wilayah Sumsel, terutama saat intensitas hujan meningkat. Kepala Satker PCN Wilayah 2 Sumatera Selatan Mardalena mengungkapkan ruas pagar alam Tanjung Sakti Mana didominasi kawasan perbukitan dan lereng curam. Kondisi geografis tersebut membuat jalur ini kerap mengalami longsor, terutama di sejumlah titik antara Jembatan Indikat hingga perbatasan Bengkulu. Mardalena mengatakan alat berat berupa ekskavator dan backhoe loader sudah disiagakan di sekitar Tanjung Sakti, lengkap dengan operator yang berasal dari wilayah setempat. Selain itu, material tanggap darurat seperti bronjong, kawat bronjong, dan batu kali juga telah tersedia untuk penanganan cepat jika terjadi longsor atau gerusan sungai. Seperti biasa kalau di kami itu di wilayah 2 ada lokasi rawan longsor, terutama di ruas jalan pagar alam Tanjung Sakti batas Kota Mana, Bengkulu ya. Itu memang daerah tertinggi di kita dan memang daerah yang rawan longsor. Tanpa ada Nataru pun memang kami sudah menyiapkan alat berat memang di situ. Karena yang namanya bencana kan nggak mengenal apakah mau Nataru, apakah mau Lebaran, gitu. Kapan dia mau turun aja. Jadi memang alat berat sudah kita standby-kan di situ. Selain alat berat yang pasti operator memang kebetulan orang sana ada. Kemudian material-material untuk perbaikan segera, kayak kalau perlu diperbaiki gerusan sungainya, di situ kami ada bronjong, kawat bronjong, sama batu-batu kali banyak di situ. Mardalena juga menyoroti risiko yang dihadapi pengguna jalan non-lokal yang belum mengenal karakter jalan tersebut. Untuk itu pihaknya mendorong agar perjalanan melintasi kawasan perbukitan dilakukan pada siang hari.
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan Nataru, Satker Kejayaan Wilayah 2 juga akan mendirikan posko pengamanan di kawasan Tanjung Sakti yang tercatat sebagai titik langganan longsor ringan. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kasus demam berdarah dengki atau DBD mencapai 855 kasus sepanjang tahun 2025. Dengan 3 orang dilaporkan meninggal dunia hingga 2 Desember 2025. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes Palembang Yudi Setiawan menyebutkan korban meninggal terdiri dari 1 perempuan dan 2 laki-laki. Ia menegaskan bahwa Palembang merupakan daerah endemis DBD karena setiap bulannya selalu ditemukan kasus DBD. Data Dinkes menunjukkan lonjakan kasus DBD paling banyak menyerang anak-anak usia sekolah khususnya kelompok umur 5 hingga 14 tahun. Kasus tertinggi tercatat di wilayah kerja Puskesmas Makrayu, disusul Puskesmas Gandus dan Puskesmas Pelaju yang kini menjadi fokus pemerintah. Secara tren tahunan, kasus DBD di Palembang terus meningkat sejak tahun 2025. Dengan puncak kasus terjadi pada April dan November 2025 yang melampaui rata-rata bulanan tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita melalui tenaga promosi kesehatan atau Promkes yang ada di 42 puskesmas, termasuk yang di rumah sakit juga, ini gencar melakukan edukasi kepada masyarakat ya kaitan dengan makanan, tetap asupan makanan bergizi ya secara umum lah ya, promosi kesehatan secara umum, makanan bergizi. Lalu kalau ada yang sakit sementara dia pakai masker ya, terus istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, ya itu yang kita terapkan kita sampaikan kepada masyarakat ya. Kebersihan lingkungan itu juga yang harus ditekankan ya, PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Yudi menekankan bahwa upaya pencegahan paling efektif adalah memberantas sarang nyamuk atau PSN melalui gerakan 3M+. Meski kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan utama, masyarakat dihimbau rutin menguras, menutup dan mendaur ulang tempat penampungan air serta menggunakan larvasida pada wadah yang sulit dikuras. Selain DBD, warga juga diminta waspadai penyakit lain di musim penghujan seperti leptospiros, diare, tipes dan ispa, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam tinggi mendadak. PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Pelindo Palembang menghentikan sementara layanan kapal penumpang karena adanya pemeliharaan dan juga dampak cuaca buruk. Manajer Komersial PT Pelindo Regional 2 Palembang, Darmawi, mengatakan perusahaan telah menjalankan layanan kapal penumpang di Pelabuhan Bombaru, rute Palembang-Bangka dengan jadwal keberangkatan 3 kali dalam seminggu. Namun, Darmawi menyebut saat ini layanan kapal itu dihentikan dikarenakan adanya pemeliharaan kapal sejak bulan September 2025. Kemudian faktor lain adalah cuaca yang memburuk selama beberapa bulan terakhir juga mempengaruhi penghentian layanan kapal yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan penumpang. Maka selama momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, layanan kapal penumpang dari Pelabuhan Baru tidak akan beroperasi. Meski demikian, pihaknya memastikan layanan kapal itu akan beroperasi kembali pada awal Januari tahun 2026. Ya, belum. Karena memang kapalnya lagi ngedok kebetulan, kan dok tahunan perbaikan. Jadi mungkin awal Januari baru ya faktor cuaca. Kami tidak, karena kemarin itu baru mau bersiap. Penumpang baru akhir tahun ini akan mau cuaca seperti ini kan. Kalau tidak berjalannya itu kurang lebih dari September. Tapi bukan faktor cuaca, karena dari September itu faktor bagi perbaikan dok kapal. Biasalah kapal kan skuter. Kalau dari pelabuhan aman ya? Aman. Itu tujuannya kemana Pak? Berdasarkan data Pelindo Regional 2 Palembang, trafik penumpang Januari-Agustus 2025 mencapai 19.791 penumpang. Dengan rincian keberangkatan penumpang dari Pelabuhan Bombaru sebanyak 9.592 penumpang. Sedangkan untuk kedatangan di Pelabuhan Bombaru sebanyak 10.199 penumpang. Bupati Banyuasin Askolani menghadiri pengajian akbar dan pelantikan pengurus ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Kelurahan Sukajadi Timur. Kegiatan tersebut digelar di Masjid Jamiatul Khair, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Kehadiran Bupati Banyuasin menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan peran organisasi keagamaan di tingkat kelurahan. Muslimat NU dinilai memiliki kontribusi penting dalam pembinaan umat dan sosial kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Askolani menyampaikan rasa bangga terhadap Muslimat NU yang terus aktif dalam mensyiarkan ajaran Islam. Ia
Ia menilai semangat kebersamaan dan gotong royong Muslimat NU terlihat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Bupati Banyuasin Askolani juga mengapresiasi kemandirian organisasi perempuan NU tersebut yang dinilai konsisten berperan di tengah masyarakat. Peran itu diharapkan terus terjaga dan semakin berkembang. Bangga dengan Muslimat NU di setiap tempat. Pengajian Muslimat NU selalu penuh Pak Kiai Hendra, selalu penuh antusias dan yang paling penting sangat bersemangat. Dan Muslimat NU ini selalu melaksanakan kegiatan selalu gotong royong. Jaminan dari semangat Muslimat NU ini luar biasa. Tentunya kita berikan aplaus dulu untuk Muslimat NU. Tentunya saya sebagai Ustadzah NU, baik secara langsung dan tidak langsung, baik secara pribadi maupun sebagai Bupati Kabupaten Banyuasin, siap mendukung dan bertanggung jawab dengan Muslimat NU Kabupaten Banyuasin. Sementara itu, Camat Talang Kelapa Salinan menyampaikan ucapan selamat kepada ketua dan pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, semangat kebersamaan perlu terus dipupuk baik di internal organisasi maupun dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Hal itu dinilai penting untuk memperkuat peran sosial Muslimat NU. Menjelang momen Natal dan Tahun Baru Nataru, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palembang mulai merangkak naik. Beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan seperti daging ayam, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting. Kenaikan harga ini diduga dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang perayaan Nataru, serta pasokan dari daerah sentra produksi yang mulai berkurang akibat faktor cuaca dan bencana alam. Kondisi tersebut membuat pedagang menyesuaikan harga jual di tingkat pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi mengatakan, besaran nilai harga cabai sebenarnya masih stabil jika dibandingkan dalam beberapa hari terakhir, yang belum naik secara signifikan. Namun hasil pantauan di pasar, harga cabai meroket hingga Rp82.000 per kilogram. Namun rata-rata pedagang menjual Rp80.000. Ruzwan menyebut tren kenaikan harga itu seiring semakin dekatnya momen akhir tahun. Jika permintaan terus meningkat dan pasokan belum stabil, tidak menutup kemungkinan harga akan kembali mengalami penyesuaian. Kalau nanti tidak seluruhnya, tapi kalau hari Lebaran, puasa itu biasanya peningkatan permintaannya itu 10%. 10% ini yang harus kita jaga. Ada nggak peningkatan itu? Ruzwan menyebut langkah antisipasi pemerintah daerah dan instansi terkait terhadap kenaikan harga itu dilakukan dengan melakukan operasi pasar murah CPM. Hingga akhir tahun nanti pihaknya akan mengadakan 3 kali OPM di Palembang, yakni 16 Desember di Terminal Perumna Sako, 22 Desember di halaman Hotel Suwarna Dwipa, dan 29 Desember di UPTD Pengelolaan Terminal dan UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan dan Laut. Demikian Kilas Sumsel untuk edisi hari ini. Saya Muhammad Irfan, selamat pagi dan sampai jumpa. Kilas Sumsel. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kejuaraan sepak bola bertajuk Piala Gubernur Sumatera Selatan U45 tahun 2026 siap digulirkan di Kota Palembang. Kementerian PU menyiagakan posko 24 jam di ruas rawan macet Palembang Betung selama Nataru. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Nurdiri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.